Saya percaya di Masjid Al-Ikhlas ini dikaji juga tentang tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan semoga juga sudah dikaji tauhid al-asma wa sifat. Komponen tauhid yang tidak boleh tertinggal, tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan terhadap nama dan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Dan ini pula yang menjadi salah satu perbedaan signifikan antara keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Akidah dalam tauhid al-asma was sifat, keyakinan prinsip terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang pembahasan ini hangat dari dulu. Dari dulu yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka, di antaranya adalah al-asma was sifat sampai sekarang. Lagi-lagi pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala ada di mana. Itu pembahasan akidah. Enggak boleh beda kita. Kan hangat. Tapi kemudian banyak saja yang berkata, udah nggak apa-apa, mau bilang Allah ada di langit, di atas arsy, di mana-mana, yang penting kita sama Islam. Ini juga syubhat. Yang benar, kajilah tentang al-asma was sifat sesuai dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang perlu ditegaskan di sini adalah pemahaman yang lurus dari generasi terbaik umat ini. Karena banyak penyimpangan terhadap al-asma wa sifat terjadi dengan dalih bahwa mereka punya dalil ayatnya, mereka punya dalil hadisnya. Sayangnya kekeliruan berada pada memahami ayat dan hadis tersebut. Pembahasan tentang Allah ada di mana, lagi-lagi dua kelompok yang kontradiktif ini membawa hadis tentang jariyah, ainallah, Allah fis sama. Sama-sama ini mengatakan dalil tersebut, tapi yang satu berkata Allah ada di atas arasy-Nya, yang satu berkata Allah ada di mana-mana. Pembahasan tentang al-asma was sifat ini luas. Saya ingin kita mengerucut kepada pembahasan yang sedang terkait dengan kajian kita tentang sifat bahwa Allah mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menguji dengan ujian musibah, mengangkat ujian tersebut, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mencintai. Sama, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat mencintai, manusia juga punya sifat mencintai, tapi jangan samakan hakikat cinta Allah dengan cinta manusia. Jangan samakan. Kok jangan samakan, Ustaz? Iya, kadang-kadang sesuatu diungkapkan dengan kata yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Ilustrasi sederhana. Apakah lalat punya mata? Lalat punya mata atau tidak? Punya. Lalat punya mata? Punya. Ikan punya mata? Sama enggak matanya lalat dan matanya ikan? Yang satu hewan terbang, yang satu hewan berenang. Sama enggak matanya? Beda. Sama namanya mata. Organ yang digunakan oleh masing-masing dari kedua makhluk tersebut untuk melihat, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Dan yang seperti ini banyak. Telinga, kita punya telinga atau tidak? Ini telinga ini. Gajah punya telinga? Sudah pernah lihat gajah, nak? Sudah. Punya telinga enggak? Sama enggak telinga gajah dengan telinga kita? Jauh. Bahkan ada makanan telinga gajah. Namanya sama, hakikatnya sama atau tidak?
beda. Kalau perbedaan ini terjadi antara sesama makhluk, bagaimana kemudian kita akan menyamakan sesuatu yang sama namanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah punya penglihatan? Punya. Allah punya mata? Punya. Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran. Tapi apakah kita berani untuk berkata mata kita sama seperti mata Allah? Tidak mungkin. Penglihatan kita, pendengaran kita, ilmu pengetahuan kita sama dengan Allah? Jelas. Mustahil sama. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Namun Ia, Allah Subhanahu wa ta'ala, As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Kita mendengar dan melihat atau tidak? Kita manusia ini mendengar dan melihat atau tidak? Mendengar, melihat. Apakah pendengaran dan penglihatan kita sama? Beda. Nggak usah antara kita dengan Allah. Kita satu sama lain saja belum tentu sama. Coba kita semua berdiri atau duduk di satu titik yang sama. Kemudian kita melihat satu objek yang jauh di sana. Sebut saja 100 meter dari sini. Kelihatan. Kemudian objek itu dimundurkan lagi 100 meter lagi. Mungkin ada di antara kita yang berada di titik sama ini masih bisa melihat, sebagian yang lain tidak. Padahal sama-sama punya mata untuk melihat. Tapi ternyata yang dilihat itu beda, menunjukkan bahwa hakikat penglihatan satu sama lain di antara kita beda. Begitu pula dengan pendengar. Sebentar, dengar itu enggak? Apa sih? Itu. Enggak dengar apa-apa. Yang satu mendengar, yang satu tidak, mereka berada di tempat yang sama. Apakah pendengaran keduanya berbeda? Berbeda. Padahal dua-duanya punya telinga, punya pendengaran, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai sebagaimana kita manusia punya sifat cinta. Allah juga punya sifat cinta, namun hakikat cinta Allah dan hakikat cinta manusia berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Saya fokus kepada bagian yang hendak dikaji saja. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Al-ayah. Wahai hamba yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, Allah mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunahu, dan mereka, kaum itu mencintai Allah. Dalam ayat ini langsung digandeng antara cinta Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, dan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama punya cinta. Allah punya cinta, manusia juga punya cinta. Tapi sekali lagi, apakah sama hakikat cinta Allah kepada makhluknya seperti cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sebanding, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk diingatkan kepada kita semua, agar jangan sampai kita menyamaratakan makna cinta. Karena sebagian orang kalau memahami cinta, cinta itu terindikasi atau terpahami dalam sebuah persepsi bahwa cinta itu adalah kecenderungan seks. Tidak begitu. Tidak mesti begitu. Karena kalau orang tua cinta kepada anaknya, tidak ada itu persepsi demikian. Cinta itu adalah sesuatu yang dirasakan kita sebagai seorang hamba. Kalau kita cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai. Bagaimana hakikat cinta Allah? Allahu a'lam. Kalau Allah tidak jelaskan, kita tidak tahu.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah mencintai hambanya. Bahkan buku ini semuanya mengungkap tentang 40 karakteristik dan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Semua menetapkan bahwa Allah cinta kepada hambanya dengan karakteristik ini. Dengan karakteristik ini Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Ya. Tapi cinta Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan cinta makhluknya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, semoga Allah cintai kita semua. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, ingat yang spesial, jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka seluruh malaikat akan cinta kepada hamba tersebut. Dan Allah akan menggerakkan manusia untuk juga mencintainya, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di dalam kitab yang ikut kitab ada di halaman 7. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman da'a Jibril," dan seterusnya. Sesungguhnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril alaihi salam. Siapa malaikat Jibril? Siapa? Malaikat. Tapi siapa Jibril alaihi salam? Panglima malaikat. Nomor satunya segenap malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini dibuktikan dalam banyak sekali dalil. Malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat teragung, malaikat termulia di antara semua malaikat. Salah satu yang membuktikan bahwa malaikat Jibril alaihi salam spesial dibandingkan malaikat yang lain adalah hadis ini. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril alaihi salam dan Allah akan berfirman kepadanya, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, aku telah cinta kepada hamba fulan, maka cintailah dia olehmu. Allah perintahkan Jibril alaihi salam untuk mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Otomatis Allah perintahkan malaikat itu tidak melanggar, tidak durhaka dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala malaikat Jibril alaihi salam sudah mencintai hamba tersebut, thumma yunadi fis sama', maka malaikat Jibril alaihi salam menyeru kepada semua yang ada di langit. Wahai segenap malaikat di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah cinta kepada hamba fulan, cintailah hamba itu oleh kalian semua. Panglimanya ini. Jibril alaihi salam menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah dicintai oleh Jibril alaihi salam. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Maka semua malaikat langit mencintai hamba itu. Subhanallah. Ini bedanya antara cinta makhluk dengan cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, seluruh malaikat akan mencintai hamba itu. Kalau cinta manusia, kita kalau cinta sama seseorang, teman kita sayang sama teman kita. Bisakah kita paksa orang lain untuk sayang juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan cinta orang lain diberikan kepada kita atau kepada orang yang sudah kita cintai. Itulah cinta yang qasir, cinta yang terbatas. Manusia itu punya cinta tapi cintanya terbatas. Berbeda dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dan berdampak luas. Allah jika sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan perintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mencintai hamba tersebut, dan Jibril alaihi salam akan perintahkan seluruh malaikat di langit untuk mencintai hamba yang sama. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Kemudian hamba itu
akan menjadi hamba yang diterima, artinya dicintai oleh penduduk bumi. Dari sini sebetulnya mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, kalau cinta Allah kepada seorang hamba menjadikan manusia yang lain cinta kepada kepada hamba tersebut, bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Bukankah Allah cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada seluruh nabi dan rasul, tapi mengapa ada di antara kaumnya yang membenci mereka? Jawabannya adalah hanya hamba-hamba beriman yang akan digerakkan oleh Allah untuk cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Karenanya kalau ada orang-orang yang masih belum dapat hidayah Islam, kalau dia menggali, mempelajari tentang Nabi SAW, ada secercah sedikit saja hidayah yang sampai kepada hatinya, sebesar cercah itu dia pun akan mencintai Rasul. Semakin besar keimanannya kepada Rasulullah SAW, maka meningkatlah kadar cintanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hadis ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, tapi cinta Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan cinta hamba-hambanya.